Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, diberkatilah kami semua. Kami beri hati kami beri hidup kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami, memberi kami kehidupan yang seperti apa yang Kau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Daniel pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan didapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, waktu kita membaca lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan waktu Darius mengeluarkan perintah, tidak boleh ada orang yang mengeluarkan permohonan kepada dewa lain atau kepada Allah lain, tetapi permohonan itu hanya bisa disampaikan kepada Raja Darius. Dalam 30 hari kalau mereka menyampaikan permohonan mereka kepada Allah lain atau dewa lain, maka mereka akan dimasukkan ke dalam goa singa. Firman Tuhan mencatat Daniel, dia diangkat menjadi seorang yang juga memiliki kedudukan di wilayahnya Darius, dan apa yang dimiliki oleh Daniel tidak disenangi oleh orang-orang pada saat itu atau pejabat-pejabat yang lain pada saat itu. Lalu mereka mencari-cari kesalahan Daniel, dan mereka tahu hal yang salah yang dapat mereka ambil dari Daniel hanyalah ketika mereka melihat Daniel berdoa kepada Allah, karena mereka tahu bahwa Daniel ini orang yang paling taat sama Allahnya. Lalu Alkitab mencatat waktu Raja Darius mengeluarkan surat atau titah perintah itu, maka dikatakan mereka lalu bergegas-gegas pergi mendapatkan Daniel dan melihat bahwa Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Dan hal inilah dilaporkan kepada Darius, dan waktu dikatakan kepada Darius, maka dikatakan Daniel dipanggil dan dimasukkan ke dalam goa singa. Dan Darius mengatakan, Daniel, aku percaya Allahmu yang kau sembah itu bisa menolong engkau. Dan dikatakan firman Tuhan keesokan harinya, waktu Daniel didapati di dalam goa singa itu, dikatakan singa tidak memakan daging daripada Daniel. Lalu Daniel berkata, memberikan kesaksian kepada Raja Darius, malaikat Tuhan Allah yang aku sembah telah memberikan malaikat-malaikatnya datang untuk menutup mulut-mulut singa itu, sehingga singa tidak dapat memakan aku. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, kita tahu bahwa doa yang dibawakan oleh Daniel kepada Allahnya itu membuat sehingga kuasa doa itu membuat sehingga Daniel itu mendapat perlindungan daripada Tuhan. Tuhan memberikan malaikat-malaikatnya untuk melindungi Daniel. Saya ingin katakan kepada saudara, mari kita belajar untuk hidup seperti Daniel. Artinya saudara dan saya hidup memiliki kehidupan di mana Daniel ini hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita dapat memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, membangun hubungan kita yang baik dan benar dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan mendapat posisi sebagai posisi orang benar, dan posisi itulah yang membuat doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Hari ini apapun masalahmu, apapun kondisimu, apapun situasi yang engkau alami, belajarlah untuk engkau memposisikan posisi hidupmu menjadi orang benar, sehingga doa-doamu itu akan didengar oleh Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan perlindungan, Dia akan memberikan jawaban atas apa yang engkau sementara alami. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan masalah. Percayalah bahwa ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara sungguh-sungguh, maka Dia Allah yang setia untuk mendengar dan menjawab setiap doa-doa permohonan kita. Mari kita belajar posisikan hidup kita menjadi orang benar seperti Daniel, sehingga
kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja hebat dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat tetap memposisikan hidup kita ada pada posisi orang benar? Yang harus saudara dan saya lakukan adalah yang pertama, belajarlah untuk hidup suka mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Saya percaya karena hanya firman-firman Tuhanlah yang terus membawa hidup kita memiliki posisi hidup sebagai orang benar. Yang kedua, belajarlah untuk hidup melakukan apa kata firman Tuhan. Dengan melakukan apa kata firman Tuhan, setia dalam menjalankan atau melakukan apa kata firman Tuhan yang kita dengar, itu akan terus memposisikan posisi hidup saudara ada pada posisi orang benar. Dan yang ketiga, izinkanlah firman untuk mentransformasi setiap cara berpikir kita. Ingat, cara berpikir kita itu juga dapat menentukan apakah kita ada pada posisi orang benar ataukah tidak. Ketika kita memberikan firman terus bekerja hebat dalam hidup kita sehingga jiwa kita diselamatkan seperti kata Yakobus itu, maka saya percaya pikiran kita yang ditransformasi, jiwa kita yang ditransformasi akan membuat kita akan terus memiliki posisi sebagai orang benar. Sehingga doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu akan mengandung kuasa yang luar biasa. Dan itu tidak akan pernah membuat saudara ragu lagi dengan perkataan doamu. Tapi engkau akan berkata dan engkau akan melihat bahwa ketika engkau berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Saudara, mari kita belajar. Posisikan hidup kita sebagai orang benar seperti Daniel. Sehingga saya percaya kita akan mengalami suatu kehidupan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah doa-doa kita akan terus didengar oleh Tuhan. Karena setiap doa mengandung kuasa yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kami bisa seperti Daniel, memiliki power doa yang luar biasa. Biarlah ketika kami terus memposisikan hidup kami sebagai posisi orang benar, maka kami percaya doa kami akan penuh kuasa. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Engkau akan terus bekerja dalam hidup kami lewat firman-firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan yang terus setia dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.